ولا شجر إلا قالوا السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بيتي انطقوا بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وأنا أيضا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. جراح الأمة الثكلى تنادي، فهبوا يا بني قومي أسودا، أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Abu Bakar radhiyallahu an adalah sahabat yang mendapat tempat tertinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk orang yang paling awal memeluk Islam atau as-sabihul al-awalun. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah atau lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan kisah keislaman Abu Bakar radhiyallahu an dalam hadis ke-6 Kitab Al-Mawa'i Al-Usfuriyah atau nasihat-nasihat ringan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Disebutkan bahwa beliau adalah seorang pedagang pada masa jahiliyah. Adapun sebab keislaman beliau adalah setelah bermimpi di Syam. Dalam mimpinya, beliau melihat matahari dan bulan dalam pangkuannya. Kemudian beliau mengambil keduanya dengan tangan, didekapnya di dadanya dan memakaikan jubah kepada keduanya. Ketika Abu Bakar terjaga, beliau pergi ke rahib Nasrani untuk menanyakan tentang mimpi itu. Beliau menceritakan mimpinya dan minta tabir darinya. Sang rahib bertanya, "Engkau dari mana?" Abu Bakar menjawab, "Dari Mekah." Dia bertanya, "Dari kabilah apa?" Abu Bakar menjawab, "Dari kabilah Tamim." Sang rahib bertanya lagi, "Apa pekerjaanmu?" Abu Bakar menjawab, "Berdagang." Lalu sang rahib berkata, "Pada masamu akan keluar seorang laki-laki dari Hashim, namanya Muhammad Al-Amin. Dia dari kabilah Hashim, dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena itu, maka tidak akan Allah menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya. Dan tidaklah Allah menciptakan Adam, dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan rasulnya. Dia adalah baginda para nabi dan rasulnya, serta penutup para nabi. Dan engkau akan masuk Islam. Engkau akan menjadi menterinya dan khalifah setelahnya. Inilah tabir mimpimu." Kemudian dia atau rahib berkata, "Aku mendapati perangai dan sifatnya di Taurat, Injil, dan Zabur, dan sesungguhnya aku telah masuk Islam."
baginya, dan aku menyembunyikan keislamanku karena aku takut dengan orang-orang Nasrani. Ketika Abu Bakar mendengarkan penjelasan rahib itu tentang Nabi Muhammad SAW, luluhlah hatinya dan rindu mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar kembali ke Mekah dan mencari Nabi Muhammad SAW dan akhirnya bertemu beliau. Abu Bakar menyukai beliau SAW dan tidak sabar walau sesaat memandang wajah beliau SAW. Setelah sekian lama, suatu hari Rasulullah SAW berkata padanya, "Wahai Abu Bakar, setiap hari engkau datang kepadaku dan engkau duduk bersamaku. Mengapa engkau tidak masuk Islam?" Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Andai kata engkau adalah seorang nabi, maka engkau harus memiliki mukjizat." Nabi SAW bersabda, "Tidakkah cukup bagimu mukjizat yang telah engkau lihat di Hisham dan telah ditabirkan oleh rahib tersebut, dan dia telah mengabarkanmu tentang keislamannya?" Mendengar ucapan Rasulullah itu, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah." Abu Bakar pun memeluk Islam dan memperbagusi keislamannya. Menurut ulama ahli sejarah, Abu Bakar wafat malam Selasa antara waktu Maghrib dan Isya pada 8 Jumadil Awal 13 Hijriah karena sakit yang ia derita. Usia beliau saat meninggal dunia adalah 63 tahun. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di komplek Masjid Nabawi, Madinah. Amalan yang menebus bagian dosa. Dalam kitabnya, Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menulis sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Nar Al-Wasiti berkata, "Aku mendengar Abu Raja Al-At-Taridi meriwayatkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya seorang badui datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, 'Telah sampai padaku darimu bahwa engkau bersabda dari Jumat ke Jumat dan dari solat ke solat adalah tebusan dosa di antara keduanya bagi orang yang menghindari dosa-dosa besar.' Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Benar.' Kemudian beliau bersabda lagi, 'Mandi di hari Jumat adalah tebusan dosa. Berjalan menuju sholat Jumat adalah tebusan dosa. Setiap langkah menuju sholat Jumat seperti beramal 20 tahun. Maka bila telah selesai sholat Jumat, dibalas dengan semisal amalan 200 tahun. Wallahu a'lam bishawab." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang dekatnya wafat Abu Bakar As-Siddiq, beliau meminta izin kepada putrinya Aisyah untuk dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Maka putrinya beliau pun mengizinkannya. Setelah itu Umar bin Khattab menjelang wafat, beliau menghadap Aisyah dan berkata untuk dimakamkan di dekat Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Aisyah pun mengizinkannya. Lalu ketika Utsman bin Affan menjelang wafat ditikam oleh kaum Khawarij, maka Utsman bin Affan pun berwasiat untuk dikuburkan di pemakaman Baqi. Beliau memberikan alasan bahwa tidak semua khalifah harus dimakamkan di dekat sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad SAW. Seperti diketahui bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak dimakamkan di pemakaman
Nabi Muhammad, melainkan beliau wafat dimakamkan di Irak, dan di riwayat lain dimakamkan di Madinah. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.